Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang PPG di tanah air. Berjumpa kembali dengan channel Maliki Sensei ID. Pada video kali ini saya akan berbagi soal uji pengetahuan atau UP untuk PGSD, di mana soal-soal ini diambil dari soal-soal tahun 2021. Langsung saja kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 1. Berdasarkan pengamatan di SD Negeri Salam Sehat kelas 5 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, ditemukan bahwa kemampuan siswa dalam aspek berbicara masih kurang. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan guru tersebut, perlu dilakukan penelitian tindakan kelas. Tindakan dipilih adalah penggunaan metode bermain peran. Adapun salah satu tahapan tindakan yang tepat dilakukan adalah: A. Guru meminta siswa untuk membaca pemahaman sebuah teks. B. Guru meminta siswa untuk menandai unsur teks yang akan diperagakan. C. Guru meminta siswa untuk memainkan peran sesuai dengan kesepakatan. D. Guru meminta siswa untuk saling memberikan masukan atas hasil pembacaan mereka pada teks yang akan diperagakan. Dan E. Guru meminta siswa untuk menilai teks yang akan diperagakan. Jawabannya adalah C. Guru meminta siswa untuk memainkan peran sesuai dengan kesepakatan. Soal berikutnya. Makanan yang keluar dari lambung menuju ke usus halus sebagian sudah mengalami pencernaan. Apabila seseorang makan bahan makanan yang mengandung protein, amilun, glukosa, lemak, dan vitamin, zat makanan yang sudah mengalami pencernaan secara kimia adalah A. 1, 2, dan 4, B. 2, 3, dan 5, C. 2, 4, dan 5, dan D. 1, 2, dan 3, dan E. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah D. 3, 4, dan 5. Glukosa, lemak, dan vitamin. Soal berikutnya. Pak Imran adalah guru kelas 5 SD. Beliau akan menyusun RPP dengan kompetensi dasar 3.3, yaitu meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Hal pertama yang dilakukan adalah mengembangkan indikator. Salah satu rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk kompetensi dasar tersebut adalah: A. Membedakan informasi teks eksplanasi dari media cetak dan elektronik. B. Menyampaikan pokok-pokok informasi secara tertulis. C. Membuat bagan pokok-pokok informasi dari teks eksplanasi yang dibaca. D. Mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi dari media cetak. Dan E. Mengamati teks eksplanasi dari media cetak. Jawabannya adalah C. Membuat bagan pokok-pokok informasi dari teks eksplanasi yang dibaca. Soal berikutnya. Awalnya mesin hitung elektrik terus mengalami pergeseran hingga sekarang. Komputer sebagai seperangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen menghasilkan sebuah informasi berdasarkan data, prosedur, dan program yang sudah dirumuskan. Dampak positif perkembangan komputer saat ini adalah: A. Menghubungkan dengan siapa saja yang terhubung di internet di seluruh dunia dengan biaya pulsa interlokal. B. Sebuah mesin multiguna dapat diprogram dan menerima data, gambar, ataupun fakta, kemudian diproses dan dimanipulasi. C. Sebuah mesin multiguna dapat diprogram dan migrasi data serta menerima data, kemudian diproses dan dimanipulasi. D. Sebagai sarana komunikasi lokal akses network dengan cepat. Dan E. Digunakan untuk berlangganan informasi tertentu secara kontinu.
Jawabannya adalah B. Sebuah mesin multiguna dapat diprogram dan menerima data, gambar, ataupun fakta, kemudian diproses dan dimanipulasi. Soal berikutnya. Ada seorang siswa dalam pembelajaran sering kurang memperhatikan, namun prestasi yang didapat tidak kalah dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Hal yang perlu disampaikan kepada siswa tersebut adalah: A. Tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu siswa lain yang sungguh-sungguh belajar. B. Prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru. C. Siswa yang kemampuannya kurang perlu memperhatikan pelajaran tanpa ada gangguan dari yang lain. D. Satu siswa dengan siswa yang lain perlu saling menghargai dan mengikuti pembelajaran di kelas. Dan E. Setiap siswa tanpa kecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran sampai guru. Jawabannya adalah B. Prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru. Soal berikutnya. Ada kalanya guru mendapatkan kritik dari orang tua siswa dalam mendidik putra-putrinya di sekolah. Namun, guru harus dapat mengendalikan diri dengan tidak mengedepankan sikap emosional. Dalam hal demikian, tindakan yang semestinya menjadi prioritas guru adalah: A. Memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. B. Meniadakan kegiatan ekstrakurikuler menjelang akhir tahun pelajaran karena menambah beban siswa. C. Memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai permintaan dan kesepakatan dengan orang tua. D. Menerima semua masukan untuk segera diterapkan dalam mendidik siswa. Dan E. Memajukan sekolah dengan meningkatkan sarana dan prasarana selengkap-lengkapnya. Jawabannya adalah C. Memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai permintaan dan kesepakatan dengan orang tua. Soal berikutnya. Ada beberapa peristiwa yang berlatar belakang politik, ekonomi, budaya, hukum, ataupun lainnya yang cukup menggemparkan dunia. Di antaranya adalah peristiwa penembakan misterius tahun 1982 sampai 1985. Peristiwa yang dikenal dengan Petrus ini disebabkan oleh: A. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilatar belakangi faktor ekonomi dan penyakit budaya, prasangka, dan kambing hitam. B. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilatar belakangi faktor politik dan penyakit budaya, etnosentrisme, dan rasisme. C. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilatar belakangi faktor politik dan penyakit budaya, etnosentrisme, dan pengkambing hitaman. D. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilatar belakangi faktor rasisme dan penyakit budaya, prasangka, dan pengkambing hitaman. Dan E. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilatar belakangi faktor budaya dan penyakit stereotip dan pengkambing hitaman. Jawabannya adalah E. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilatar belakangi faktor budaya dan penyakit stereotip dan pengkambing hitaman. Soal berikutnya. Ketika guru mendapat kesempatan tugas belajar, maka harus disikapi dengan senang hati, karena pasti akan membawa manfaat. Berkenaan dengan hal tersebut, yang mesti dipikirkan guru terkait dengan kepentingan siswa adalah: A. Pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal. B. Memberi contoh kepada siswa untuk tekun belajar dan belajar tanpa batas usia. C. Tekun belajar dan selesai tepat waktu karena memperoleh beasiswa dari negara. D. Memanfaatkan tugas belajar sehingga tidak perlu datang lagi ke tempat kerja. Dan E. Memberikan imbas bagi kemajuan sekolah dan teman sejawat dalam belajar.
Jawabannya adalah A. Pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal. Soal berikutnya. Guru kelas 4 menuliskan indikator pembelajaran menunjukkan sikap jujur. Guru akan mengukur reaksi perilaku siswa ketika siswa menanggapi contoh perilaku tidak jujur, bertindak curang dengan mencontek. Siswa diminta untuk menunjukkan reaksinya, bagaimana tindakan saat mengakui kesalahan. Guru harus mampu menyusun contoh penilaian karakter tindakan jujur terhadap mengakui kesalahan. Indikator perilaku dan kategori capaian perkembangannya. Alat penilaian yang sesuai adalah A. Pengamatan perilaku, B. Wawancara dengan siswa tentang perilaku jujur, C. Lembar observasi, D. Portofolio hasil kegiatan, dan E. Tes tentang sikap jujur. Jawabannya adalah C. Lembar observasi. Soal berikutnya. Ketika banyak siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib tentang penggunaan seragam sekolah, tindakan yang dapat dilakukan guru adalah A. Meminta wali kelas mencatat pelanggaran siswa di dalam jurnal. B. Meminta siswa menjelaskan penyebab tidak mengenakan seragam. C. Meminta siswa belajar mandiri di perpustakaan sebagai hukuman. D. Memberi sanksi teguran sesuai tata tertib sekolah. Dan E. Tetap memberikan kesempatan belajar bersama dalam kelas. Jawabannya adalah B. Meminta siswa menjelaskan penyebab tidak mengenakan seragam. Soal berikutnya. Asal mula Pancasila sebagai dasar negara telah melalui pembahasan yang panjang, dimulai pada sidang-sidang BPUPKI dan akhirnya ditetapkan oleh PPKI menjadi dasar negara. Dengan demikian, jika ditinjau dari awal mulanya atau sebab terjadinya, maka Pancasila telah memenuhi syarat sebab atau kausalitas. A. Causa finalis, B. Causa prima, C. Causa efficient, D. Causa materialis, dan E. Causa formalis. Jawabannya adalah C. Causa efficient. Soal berikutnya. Anda diminta memilih 3 siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat dalam waktu yang sudah dekat, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan proses seleksi secara matang. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah A. Meminta petunjuk kepada kepala sekolah karena dialah yang bertanggung jawab. B. Meminta pengurus OSIS untuk mengusulkan 3 siswa terbaik. C. Memilih 3 siswa yang memiliki prestasi akademik dan sosial terbaik. D. Menawarkan pada semua siswa yang bersedia mengikuti cerdas cermat. Dan E. Siswa yang dipilih sudah mendapatkan persetujuan bagian kesiswaan sekolah. Jawabannya adalah C. Memilih 3 siswa yang memiliki prestasi akademik dan sosial terbaik. Soal berikutnya. Dalam RPP yang disusun oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi, membedakan gaya dorong dan gaya tarik suatu benda. Kegiatan inti pembelajaran yang dilakukan guru agar peserta didik dapat mencapai kompetensi tersebut adalah A. Memberi penugasan untuk mengamati macam-macam gaya. B. Melakukan demonstrasi tentang gaya. C. Melakukan tanya jawab tentang gaya. D. Mengamati video pembelajaran tentang gaya. Dan E. Melakukan simulasi tentang gaya. Jawabannya adalah B. Melakukan demonstrasi tentang gaya. Soal berikutnya. Dari refleksi pembelajaran IPS di kelas 6 SD Negeri Maju Jaya, diperoleh hasil bahwa dalam pembelajaran materi makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera banyak dijumpai kendala. Antara lain, 78% nilai siswa di bawah KKM. Semua peserta didik diam ketika guru menjelaskan materi seperti sudah memahami materi yang disampaikan guru.
Tetapi nyatanya nilai ujian harian sangat rendah ketuntasan. Bahkan sebagian besar siswa tidak aktif. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yakni menggunakan A. Media banyak gambar, B. Media film, C. Penilaian non-tes, D. Model think fair share, dan E. Model sosiodrama. Jawabannya adalah B. Media film. Soal berikutnya. Perencanaan pembelajaran di saat pandemi COVID-19 memaksa guru untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah pembelajaran dari pengembangan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD sebagai pedoman belajar siswa dalam pembelajaran daring. Pengembangan yang dilakukan oleh guru menggunakan prinsip A. Mengembangkan kemandirian, B. Berbasis teknologi informasi, C. Berpusat pada peserta didik, D. Berbasis konteks, dan E. Berbasis kekinian. Jawabannya adalah B. Berbasis teknologi informasi. Soal berikutnya. Pak Ardi, guru kelas 5 sedang merancang penilaian untuk mengukur dan menilai kemampuan siswa dalam menyajikan informasi dari teks laporan buku tentang ekosistem. Aspek-aspek yang perlu dinilai Pak Ardi adalah A. Keberanian, pelafalan, kesesuaian laporan dengan konten buku. B. Kesesuaian ekspresi, pelafalan, kelancaran, ketepatan penggunaan kalimat efektif. C. Kelancaran, pelafalan, konten laporan, dan ekspresi. D. Penampilan, volume suara, konten laporan, dan pelafalan. Dan E. Konten laporan, kemandirian, sesuai ekspresi, dan keberanian. Jawabannya adalah A. Keberanian, pelafalan, kesesuaian laporan dengan konten buku. Soal berikutnya. Ibu Pupun sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21, salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking atau berpikir kritis. Adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Penerapan pembelajaran yang dilakukan Bu Pupun dalam pembelajaran agar siswa mengetahui karakter berpikir kritis antara lain. A. Siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi, sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan. B. Guru menunjukkan 4 gambar benda, lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengemukakan alasannya sedetil mungkin. C. Guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. Poster yang disusun merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu. D. Guru membuat soal latihan yang mendorong anak untuk memecahkan masalah. Dan E. Siswa mengerjakan soal bertipe HOTS. Jawabannya adalah B. Guru menunjukkan 4 gambar benda, lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengemukakan alasannya sedetil mungkin. Soal berikutnya. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat dalam kelompok. Penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian kinerja, B. Pertanyaan terbuka, C. Penilaian proyek, D. Penilaian portofolio, dan E. Penilaian antar teman. Jawabannya adalah A. Penilaian kinerja. Soal berikutnya. Pada musim pandemi COVID-19, tidak menyurutkan Pak Amin untuk melakukan perbaikan pembelajaran daring yang dirasa banyak kekurangan yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Setelah beberapa siklus perbaikan pembelajaran dilakukan dan mendapatkan hasil yang memuaskan untuk menyebarluaskan hasil perbaikan kepada siswanya. Media penyebarluasan hasil perbaikan yang tepat adalah A. Laporan ilmiah, B. Ruang guru, C. Ruang kelas, D. WhatsApp,
dan E. Papan pengumuman sekolah. Jawabannya adalah D. WhatsApp. Soal berikutnya. Seorang guru kelas 4 akan memperjelas nilai-nilai yang keliru di masyarakat dengan membangun kesadaran pada sistem nilai kebaikan pada diri siswa atau internalisasi melalui kebebasan memilih, menghargai, dan berbuat yang baik. Guru tersebut akan memilih model pembelajaran yang membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dalam diri siswa. Berdasarkan kasus di atas, maka model pembelajaran berbasis PPK yang dinilai tepat adalah A. Pembelajaran berbasis masalah, B. Teknik klarifikasi nilai, C. Jigsaw, D. Aksi sosial Newman, dan E. Konsiderasi. Jawabannya adalah B. Teknik klarifikasi nilai. Soal berikutnya. Berbagai bentuk pelanggaran HAM pernah terjadi di Indonesia. Pelanggaran HAM bisa berbentuk pelanggaran HAM berat dan ringan. Peristiwa penghinaan terhadap kepala negara karena terprovokasi termasuk ke dalam pelanggaran HAM. A. Berat karena diancam hukuman di atas 10 tahun. B. Berat karena penghinaan terhadap simbol negara. C. Ringan karena termasuk hak menyuarakan pendapat. D. Sedang saja karena bersifat situasional. Dan E. Ringan karena tidak berkaitan dengan penghilangan nyawa orang lain dan bukan by mission. Jawabannya adalah E. Ringan karena tidak berkaitan dengan penghilangan nyawa orang lain dan bukan by mission. Soal berikutnya. Sejak tahun 2017, di Desa Trowulan banyak dibangun rumah-rumah bergaya Majapahitan. Rumah Majapahitan ini dibangun dengan memperhatikan temuan-temuan arkeologis yang tersebar di situs Segaran. Di sana terdapat sisa-sisa bangunan berupa lantai, halaman, dinding bata, gentong, pecahan gerabah, sumur, serta saluran drainase. Dalam tahapan ini disebut metode A. Historiografi, B. Verifikasi, C. Interpretasi, D. Kritik eksternal, dan E. Heuristik. Jawabannya adalah A. Historiografi. Soal berikutnya. Dalam pembelajaran IPS, pendidikan dasar, yaitu di sekolah dasar maupun di sekolah menengah pertama, berdasarkan pengalaman guru, selalu menyampaikan materi dengan metode konvensional. Demikian juga dengan penilaian guru secara rutin melakukan penilaian harian, formatif, dan sumatif untuk mengetahui pencapaian materi yang telah diajarkan. Pencapaian kompetensi peserta didik dalam belajar IPS tidak terpantau. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka guru melakukan penilaian A. Kognitif dan psikomotor, B. Sikap kognitif dan psikomotor, C. Dengan pendekatan Hodge, D. Yang berorientasi kognitif, dan E. Kuis, penilaian harian, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Jawabannya adalah B. Sikap kognitif dan psikomotor. Soal berikutnya. Dari hasil PTK tentang penggunaan metode inquiry berbantuan media video untuk meningkatkan pembelajaran membacakan puisi, Bu Lasmi ingin menyusun sebuah artikel ilmiah. Komponen bagian isi yang harus ada dalam artikel ilmiah sebuah jurnal adalah A. Abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, hasil pembahasan dan kesimpulan, serta daftar pustaka. B. Abstrak, bahan dan metode, hasil pembahasan dan kesimpulan. C. Bahan dan metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. D. Judul, abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Dan E. Pendahuluan, bahan dan metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Jawabannya adalah E. Pendahuluan, bahan dan metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Soal berikutnya. Anda memiliki siswa yang sedang sakit sehingga harus menjalani
rawat inap selama 20 hari. Hal itu membuat siswa tersebut mengalami ketinggalan pelajaran saat sembuh dan kembali sekolah. Sebagai wali kelas, yang Anda lakukan adalah A. Memberi materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengejar ketinggalannya. B. Meminta teman-temannya yang berprestasi bagus untuk membantu belajar. C. Menyarankan untuk meminjam catatan dan tugas kepada teman-teman terdekat. D. Menyarankan untuk belajar kelompok bersama teman-teman yang berprestasi. Dan E. Menyarankan untuk mengikuti les atau pelajaran privat tambahan di luar jam sekolah. Jawabannya adalah A. Memberi materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengejar ketinggalannya. Soal berikutnya. Ada 3 siswa yang memperoleh nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM untuk mata pelajaran matematika yang Anda ampu. Sebagai guru, yang akan Anda lakukan adalah A. Memanggil orang tua siswa untuk lebih motivasi anaknya agar lebih giat belajar. B. Memberikan pembelajaran tambahan kepada siswa yang dinilainya di bawah KKM. C. Meminta siswa dalam kelas membentuk kelompok belajar sebagai tutor sebaya. D. Meminta siswa lain yang nilainya di atas KKM untuk mengajar temannya di kelas. Dan E. Meminta siswa mengikuti les tambahan di luar sekolah agar nilainya meningkat. Jawabannya adalah B. Memberikan pembelajaran tambahan kepada siswa yang nilainya di bawah KKM. Soal berikutnya. Ketika ada siswa yang mengajukan protes atas jawaban ulangan yang diyakini benar tetapi dinyatakan salah oleh guru dan terbukti bahwa jawaban yang dimaksud adalah benar, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah A. Mengakui kekeliruan dan bersedia memperbaiki nilai sesuai dengan ketentuan soal. B. Mempertahankan pendirian atas penilaian telah dilakukan demi kewibawaan guru. C. Menyatakan kepada siswa yang bersangkutan bahwa keputusan guru tak dapat diganggu-gugat. D. Mengakui kekeliruan itu tetapi nilai yang sudah diberikan tidak dapat diubah. Dan E. Meminta maaf kepada siswa dan berjanji untuk memperhatikannya pada ulangan berikutnya. Jawabannya adalah A. Mengakui kekeliruan dan bersedia memperbaiki nilai sesuai dengan ketentuan soal. Soal berikutnya. Hubungan kerja antar guru di sekolah merupakan hubungan yang didasari atas kesadaran untuk bersama-sama mendidik, membelajarkan, dan membimbing peserta didik. Oleh karena itu, bagi guru, hubungan tersebut harus dipahami sebagai hubungan yang bersifat A. Emosional, B. Situasional, C. Kolegial, D. Relasional, dan E. Personal. Jawabannya adalah C. Kolegial. Soal berikutnya. Pemajuan HAM di Indonesia dilakukan dengan berbagai upaya di bidang hukum, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat. Yang bukan merupakan upaya Komnas HAM dalam memajukan HAM adalah A. Melakukan penuntutan hukum kepada pelanggar HAM. B. Melakukan upaya perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. C. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. D. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Dan E. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Jawabannya adalah A. Melakukan penuntutan hukum kepada pelanggar HAM. Soal terakhir. Sekolah mengagendakan acara pentas seni di sekolah dan Anda diberi tugas untuk menjadi penanggung jawab acara tersebut. Padahal Anda belum cukup memiliki pengalaman terkait dengan kegiatan tersebut. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah A. Menolak tugas dengan alasan ada guru lain yang lebih mampu dan berpengalaman. B. Menerima tugas dan mengusulkan guru pendamping lain yang berpengalaman untuk ikut serta. C. Menolak tugas karena belum berpengalaman dan tidak memahami acara pentas seni. D. Melibatkan semua guru menjadi panitia seni sehingga pelaksanaannya menjadi ringan. Dan E. Menerima dan melaksanakan tugas sambil belajar cara mengelola acara dengan baik.
Jawabannya adalah E. Menerima dan melaksanakan tugas sambil belajar cara mengelola acara dengan baik. Nah, demikian soal-soal uji pengetahuan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.